Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Nadila dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai HIV. HIV, Human Immune Deficiency Virus, adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh pada seseorang, maka orang tersebut sangat mudah terkena penyakit seperti TBC, kandidiasis, berbagai radang pada kulit, paru, saluran pencernaan, otak, dan kanker. HIV hidup di dalam cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Virus HIV tidak bisa ditularkan lewat ciuman, penggunaan alat makan secara bersamaan, dan pakaian karena virus akan mati di udara bebas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala pada HIV atau AIDS pada gambar di atas. Gejala orang terinfeksi HIV atau AIDS pertama, demam, kelelahan, ruam kulit, sakit tenggorokan, pegal atau nyeri otot, pembengkakan pada kelenjar getah bening, batuk kering, penurunan berat badan, mual, muntah, diare, pneumonia, keringat malam, sering kesemutan, herpes mulut dan kelamin, sulit berkonsentrasi, dan perubahan pada kuku. Berikut ini saya akan menjelaskan HIV bisa ditularkan melalui apa saja dan tidak bisa ditularkan melalui apa saja. HIV bisa menular melalui yang pertama, hubungan seks berganti-ganti pasangan, 2 peralatan suntik lainnya dengan orang yang terkontaminasi HIV, 3 peralatan tato dan body piercing termasuk tinta yang tidak disterilkan, penyakit menular seksual PMS. Yang kelima, penularan dari ibu ke bayinya saat proses kehamilan, melahirkan, dan menyusui. HIV tidak dapat menular melalui yang pertama, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan atau berciuman, batuk dan bersin. 4. Menggunakan kolam renang atau dudukan toilet yang sama. 5. Berbagi peralatan makan atau makanan yang sama. 6. Tertular dari hewan nyamuk atau serangga lainnya. Dengan mengatur pola hidup sehat, kita dapat memperlambat perkembangan penyakit HIV/AIDS dan meningkatkan harapan hidup penderita. Berikut ini saya akan menjelaskan pada gambar di atas perjalanan HIV menuju AIDS. Perjalanan HIV menuju AIDS, periode jendelanya 1-3 bulan, baru dikatakan positif HIV 5-10 tahun. Mulai muncul lebih dari 1 bulan, lalu imunitas turun, baru setelah itu divonis mengidap AIDS. Di sini saya akan menjelaskan orang yang terkena HIV atau AIDS di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pertama kali HIV/AIDS ditemukan di Provinsi Bali pada tahun 1987 dalam kurun waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2016 ini tercatat HIV 198.219 orang, sementara yang positif AIDS 78.252 orang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang terkena HIV, cara hidup positif orang HIV, dan hal-hal yang harus diperhatikan apabila jika di sekitar kita ada orang yang terkena HIV. Bagaimana cara mengetahui orang yang sudah terinfeksi HIV? Anda tidak akan tahu orang yang sudah terinfeksi HIV, termasuk diri Anda sendiri, hanya melalui penglihatan saja. Pada kenyataannya, pengidap HIV terlihat sangat sehat. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui tes darah. Cara hidup yang positif bagi penderita HIV atau AIDS, istirahat cukup, penuhi asupan nutrisi, hindari stres, dan minum obat antiretroviral sesuai anjuran dokter. Hal-hal yang perlu diperhatikan bila di sekitar kita ada yang positif HIV atau AIDS. Jangan mengucilkan mereka sudah positif HIV atau AIDS, berikan dukungan kepada HIV atau AIDS. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan HIV/AIDS. Cara pencegahan AIDS, saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan pencegahan dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Mencegah HIV, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penularan HIV dapat dicegah dengan yang pertama, hindari penggunaan narkoba, hindari menggunakan narkoba apalagi berbagi jarum suntik dengan orang lain. Yang kedua, jangan menjadi donor bila positif.
Jika seseorang dinyatakan positif HIV, maka dirinya tidak diperbolehkan mendonorkan darah plasma, organ tubuh, atau sperma. Yang ketiga, praktik seks yang aman. Terapkan praktik seks yang aman, misalnya menggunakan kondom lateks untuk mencegah penurunan HIV. Selain itu, hindarilah untuk bergonta-ganti pasangan seks. Demikian penjelasan HIV dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.